Jadi video ini akan berfokus pada handling motor ADV 160. Handling itu adalah kemampuan motor untuk bermanuver dan merespon perintah pengendara. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Ini adalah hari yang lumayan cerah ya di minggu ini. Karena di minggu ini sudah masuk musim penghujan khususnya untuk daerah Bogor. Oh iya, kenalin nih. Ini adalah Jalan Curug Luhur, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, dan berada di Kabupaten Bogor. Jalannya udah hancur banget, udah kayak apa tahu dah kalau misalkan nggak kemarin itu dibenerin sama warga sekitar. Salah satu penyebab jalan ini rusak nggak berhenti-berhenti adalah terjadinya aliran sungai di tengah-tengah jalan aspal. Salah satunya untuk jalan di tanjakan yang ini nih. Jadi di tengah jalan ini itu dari dulu selalu hancur, mau diapain juga tetap hancur. Karena memang ketika ada hujan, itu jalan itu jadi kayak aliran sungai di tengahnya. Jadi salah satu penyebabnya itu dia yang menjadikan jalan di situ tuh yang tadi itu hancur ya. Tidak jauh dari jalan rusak yang tadi, sekarang kita ketemu dengan jalan yang kemarin itu sempat mangkrak. Dan alhamdulillah sudah beberapa hari terakhir pengecoran sudah mulai dilanjutkan ya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi para pengguna kendaraan roda 4 khususnya yang biasanya kalau lewat sini itu sangat terganggu dengan pengecoran yang kagok ya. Pengecoran yang kemarin itu sempat ditundanya itu sepotong-sepotong. Nah jadi udah beberapa minggu terakhir pengecoran jalan itu udah dilanjutin dan sekarang sudah memanjang sampai ke Curug Nangka. Jadi ini adalah batas ya. Di sini kita di stop bergantian. Jadi ini cornya itu setengah-setengah bergantian seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi ya untuk batas pengecoran yang sedang berjalan hari ini. Dan for your information, jadi jalur ini adalah jalur alternatif teman-teman yang hobinya main ke curug ya. Entah itu Curug Luhur, Curug Nangka, Curug Pangeran atau curug-curug yang berada di daerah Bogor Barat. Ini adalah jalur alternatif untuk ke sana. Oke, kita tinggalkan dulu mengenai jalan rusak tadi. Sekarang saya akan bahas inti dari video ini ya. Jadi video ini akan berfokus pada handling motor ADV 160.
Handling itu adalah kemampuan motor untuk bermanuver dan merespon perintah pengendara. Nah, jadi kita sebagai pengendara, kita akan cek bermanuver di motor ini apakah dirasa nyaman ataukah kurang nyaman seperti itu. Motor ini kan termasuk motor bongsor ya, gede. Kadang kalau misalkan kita terbiasa dengan motor kecil, pasti kan akan kagok ya dengan menggunakan motor yang berbeda. Nah, di sini kita akan coba apakah dengan bongsornya motor ini akan tetap nyaman ketika kita pakai bermanuver. Apakah ada ketidaknyamanan juga, kita akan cek langsung aja ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Dengan hanya melihat video ini, apakah sudah terlihat bagaimana handling dari Honda ADV 160 ini? Apakah tampak seperti nyaman dipakai untuk bermanuver atau sebaliknya? Oke, langsung saya jelaskan aja menurut pendapat saya ya. Saya bahas yang paling basic dulu. Secara bobot, motor ini sudah jelas ya. Dari ukurannya saja bongsor dan pasti bobotnya juga lebih berat dibandingkan dengan motor lainnya. Hal ini akan sedikit merepotkan ketika kita parkir, putar balik, apalagi dengan keadaan kaki kita tuh jinjit pada saat naik motor ini. Kalian pasti akan merasa kesusahan ketika kalian parkir dalam keadaan naik motor dan kita dipaksa harus mundur seperti itu. Itu pasti bakalan berat banget ya. Nah, sekarang kita bahas untuk handlingnya. Seperti yang kalian lihat di video ini, bahwa untuk handling di motor ADV ini masih nyaman ya. Walaupun motornya lebih besar, motornya lebih gede,
Tapi ketika misal sudah jalan, itu kayak enjoy aja gitu. Jadi kayak buat bawa motor itu kayak ringan-ringan aja, nggak ada beban sama sekali. Jadi untuk handling motor ini walaupun besar itu sangat nyaman ya. Nyaman sekali. Jadi memang enak banget untuk handlingnya di motor ADV 160 ini. Akan tetapi, ada satu hal yang harus kalian ketahui di balik nyamannya handling di motor Honda ADV ini, yaitu ketidaknyamanannya. Untuk kalian para pengguna ADV 160 pasti sudah tahu ya, tidak nyamannya naik ADV itu bagian apanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah shock breaker belakang. Ada yang setuju nggak? Jadi, menurut pendapat saya, shock breaker ori bawaan Honda ADV ini bener-bener tidak nyaman sama sekali. Karakter shock breakernya keras dan ketika nemu tanggul dikit aja langsung kayak apa ya? Nggak lembut aja gitu, ayunannya itu nggak lembut. Jadi ketika kita pakai sendiri agak keras, dipakai berdua pun masih tetap keras kayak gitu. Kalau misalkan untuk jalan kayak nggak rata, kayak gelombang itu memang masih nyaman ya. Tapi ketika kita ketemu tanggul, terus keadaannya misal agak ngebut, itu ya udah shockbreaker itu udah kayak apa ya? Keras banget gitu, nggak nyaman dipakainya. Jadi kayak ada suara beletak kayak pantulan gitu. Jadi shocknya mirip-mirip karakternya kayak shock breaker DBS kalau kalian udah pernah pakai. Oh ya, pada saat perekaman video ini ada sedikit kejadian aneh yang baru saya alami, yaitu saya mengalami remblong. Jadi di sini rem saya tiba-tiba nggak berfungsi, rem belakangnya. Nah ini dia, jadi seperti ini tuh. Ini saya tekan-tekan, jadi tiba-tiba pas saya rem itu setelah tikungan tadi itu tiba-tiba loss remnya. Jadi sama sekali ditekan itu nggak ada ngerem sama sekali. Dan ternyata pas saya lihat di master remnya itu ada minyak yang keluar dari master remnya. Dan di sini saya memastikan kembali untuk mengecek remnya benar-benar tidak berfungsi ternyata. Apakah di antara kalian ada yang sudah mengalami hal seperti ini? Tolong jawab di kolom komentar ya. Bantu saya cari tahu penyebabnya apa. Oh ya, jalur yang saya lalui ini adalah Jalan BNR ya. Kawasan pemandian wisata The Jungle. Di video ini saya akan sekalian menunjukkan jalan pintas untuk kalian menuju BTM ataupun Kebon Raya, Bogor, tanpa melalui jalur bondongan ya, jalur macet. Saya persingkat aja waktunya ya. Setelah melewati rel kereta dan sedikit tanjakan, di sini kita belok kiri menuju gang kecil ya. Jadi jalan ini nanti tembusannya itu ada di belakang Rumah Sakit Umi. Keluar pertigaan Empang, langsung lurus ke arah BTM ataupun Kebon Raya Bogor. Untuk detailnya silahkan perhatikan video ini aja ya.
Dari sini kita sudah mulai masuk ke Jalan Raya Empang. Tinggal kita lanjutkan mau ke arah mana untuk tujuannya. Yang pasti ini adalah jalur untuk menghindari kemacetan yang ada di Jalan Bondongan untuk rute dari daerah BNR. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Mohon maaf jika ada yang keliru atau kurangnya informasi di video ini. Yuk kita sharing di komentar tentang ADV 160 ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya.